selamat jumpa dalam kebaktian di saat ini. Semoga kebaktian ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Selanjutnya, Majelis Jemaat meminta perhatian jemaat terhadap beberapa pengumuman sebagai berikut. 1. Pelayanan sepekan ini. 1.1. Majelis bertugas mingguan pekan ini. 1. Penatua Freddy Patipelohi. 2. Penatua Rudolf G. St. Manuputi. 3. Penatua Simon Pelata. 4. Diaken Petrus Maatita. 5. Diaken Tati Julianti E. Birahi. 6. Diaken Bastian C. Pesolima. 1.2. Diberitahukan kepada laki-laki dan perempuan jemaat GPM Ebenezer bahwa kebaktian kemitraan akan berlangsung hari Rabu 11 Mei 2022 pukul 19 waktu Indonesia Timur bertempat di Gedung Gereja Ebenezer, sekaligus perayaan hari ulang tahun ke-54 Perempuan Gereja Protestan Maluku. Mohon partisipasi seluruh laki-laki dan perempuan dalam kebaktian dimaksud. 1.3. Kebaktian Gereja Anak akan berlangsung hari ini Minggu 8 Mei 2022 pukul 12 waktu Indonesia Timur dan sekaligus merupakan kebaktian awal tahun ajaran 2022-2023. Oleh sebab itu, mohon kesediaan pengasuh dan anak-anak untuk mengikuti kebaktian tersebut. 2. Pelayanan pekan depan. 2.1. Pengaturan tugas kolektan, paduan suara dan timpelda dalam kebaktian pekan depan tanggal 15 Mei 2022 adalah sebagai berikut. Gedung Gereja Ebenezer pukul 6.30, kolektan ranting 6, paduan suara Exodus, timpelda kelompok Shalom dan Peniel. Pukul 9, kolektan ranting 12, paduan suara Sanobar, timpelda kelompok Getsemani dan Peniel. Gereja Gloria pukul 7, kolektan ranting 1, paduan suara Romans, timpelda kelompok Sion. 3. Informasi-informasi lain. 3.1. Majelis Jemaat GPM Ebenezer telah membuka pendaftaran penerimaan siswa katekisasi tahun ajaran 2022-2023 sejak Minggu 24 April 2022 sampai dengan Sabtu 14 Mei 2022. Oleh sebab itu, bagi bapak ibu orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya dapat mengambil formulir pendaftaran pada masing-masing ketua sektor atau pada kantor jemaat setiap hari kerja. 3.2. Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta, Sekolah Kristen Caritas, Sekolah Citra Kasih, dan SMK Kesehatan Nusaniwe Ambon melalui Majelis Jemaat GPM Ebenezer menginformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah membuka penerimaan peserta didik baru tahun akademi 2022-2023. Informasi lebih lanjut dan formulir pendaftaran dapat diperoleh di kantor jemaat GPM Ebenezer pada setiap hari kerja. 3.3. Panitia Lomba Klasis Kota Ambon Cup 2 telah membuka pendaftaran perlombaan untuk beberapa mata lomba antara lain paduan suara dewasa campuran, paduan suara trompet, solo anak, solo pendeta, debat, lomba video dan foto kreatif, dan mengail mania. Info lebih lanjut dapat diperoleh di kantor jemaat pada setiap hari kerja. 3.4. Kepada seluruh warga jemaat GPM Ebenezer yang senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan di Skip, Popertis, dan sekitarnya, kami serukan himbauan untuk tetap menjaga hidup, perkataan dan tindakan yang tidak mendatangkan damai sejahtera bagi sesama. Pergunakanlah kehidupan ini sebagai tempat dan kesempatan di mana kita menemukan Tuhan yang rela menderita bagi dunia. Jagalah ketenangan di masing-masing rumah dan tidak membuat keributan yang tidak wajar atau tidak seharusnya, terutama pada jam-jam istirahat, di mana semua orang menginginkan ketenangan itu terjadi. Hindari pesta miras dan perjudian yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat. Marilah kita berlaku selayak
selayaknya orang-orang beragama yang beriman kepada Tuhan. Bagi orang tua, tolonglah kami untuk memperhatikan jam bermain dan belajar anak agar mereka dapat menyimbangkan waktu yang berguna ini. Kami pun memohon topangan doa warga jemaat bagi semua kegiatan pelayanan yang akan berlangsung ke depan sesuai keputusan persidangan ke-36, termasuk mendoakan dan membantu kelancaran proses pembangunan dan penyelesaian gedung Gereja Gloria dan rumah Pastori 4. Pelayanan kebaktian saat ini dilayangkan dengan pengaturan sebagai berikut. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Pelayanan firman dalam kebaktian di saat ini, Pendeta Emeritus A. Samangun, Sarjana Teologi. Pemberitaan firman Tuhan dalam kebaktian di saat ini didasarkan pada kitab Kudus Perjanjian Lama 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian warta ini disampaikan untuk diketahui. Majelis Jemaat GPM Ebenezer menyampaikan, selamat berkebaktian Tuhan dalam kebaktian di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah tentang lonceng 3 kali, jemaat disilakan berdiri dan melakukan nyanyian persiapan pelengkap Kidung Jemaat nomor 19 bait 1, 2, dan 3. Ambon, 8 Mei 2022, Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku Ebenezer, Ketua Pendeta Hotlef V.A. Koritelus, Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua Benedictus Makasale. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Yesus menebus, agungkanlah, kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus menebus. Kudus, agungkanlah, hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Selamat pagi jemaat, Shalom. Marilah kita merendahkan hati menghadap Tuhan sekaligus mentabiskan kebaktian. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa,
Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala sorga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah. Sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah. Hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia. Sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Kristus, marilah dengan penuh kesadaran diri, masing-masing orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Jemaat disilahkan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaknya dosa tidak lagi berkuasa atas kita karena Yesus telah menebus kita. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan. Firman Tuhan,
tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wahai anakku, janganlah kau lupakan ajaranku, dan biarkanlah hatimu mengamalkan perintahku. Panjang umurmu juga lanjut usia, damai sejahtera ditambahkan padamu. Wahai anakku, janganlah kau lupakan ajaranku, dan biarkanlah hatimu mengamalkan perintahku. Kasih dan kesetiaan janganlah meninggalkanmu, kalungkan pada lehermu, tuliskan pada hatimu, maka kau dapat penghargaan dan kasih di mata Allah dan di mata manusia. Kasih dan kesetiaan janganlah meninggalkanmu, kalungkan pada lehermu, tuliskan pada hatimu. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman. Dan di saat ini bahagian Alkitab yang akan kita baca itu terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati
dan bahwa aku telah melakukan apa saja yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Hanya oleh kasih Tuhan kita boleh ada dalam persekutuan indah di saat ini. Dan itu adalah pikiran, perasaan terdalam dari orang-orang beriman. Dan karena itu menghadiri kebaktian pun bukan karena rutinitas atau formalitas, tapi menemukan seluruh perjalanan hidupnya dengan Tuhan. Dan karena itu hadir dengan rendah hati, syukur dari hati yang tulus kepada Tuhan. Kita boleh ada di minggu kedua bulan Mei 2022 dalam keadaan selamat dan damai. Saudara-saudaraku, dalam lingkup pelayanan Gereja Protestan Maluku, kita diarahkan untuk memaknai tema minggu ini. Jagalah hati dan rawatlah tubuhmu. Jagalah hati dan rawatlah tubuhmu dengan didasarkan pada bagian Alkitab yang telah diperdengarkan, kesaksian 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai 11. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesaksian Alkitab, hati memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hati sebagai pusat pengendali keinginan, perasaan, emosi. Jadi apa yang nampak sebetulnya itu bersumber dari hati seseorang.
Ada beberapa bagian Alkitab yang sangat berkaitan dengan bagaimana peranan hati itu sendiri. Kata Yesus, yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dalam Matius 12 ayat yang ke-34. Jadi kalau katanya itu kasar, sebetulnya itu gambaran hatinya. Lemah lembut itu juga adalah gambaran hatinya. Apa yang keluar dari bibir mulut kita sebetulnya itu lahir dari hati seseorang. Allah akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus, ya, kata Rasul Paulus, Jemaat Roma 2 ayat 16. Itu sangat menarik bahwa hati kita itu bisa di dalamnya tersimpan hal-hal yang baik, tapi juga hal-hal yang kotor. Di hadapan Tuhan kita percaya tidak ada yang tersembunyi. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Hati yang tulus, yang muncul di dalam berbagai perilaku yang indah di mata Tuhan adalah sesuatu yang dibenarkan oleh Tuhan. Manusia harus menjaga hati karena dari hati terpancar kehidupan. Ya, Amsal 4 ayat 23. Jadi kesaksian Alkitab ini sangat banyak yang berbicara bagaimana peranan hati dalam hidup manusia itu sendiri. Dalam terang kesaksian Alkitab yang kita dengarkan tadi, 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Digambarkan tentang hati seorang pemimpin. Ya, raja itu diangkat menjadi pemimpin, memimpin atas nama Allah. Bagaimana harus menjaga hati dan merawat tubuhnya. Kita percaya bahwa ya dalam kalangan umat Israel, seorang pemimpin, dia sadar bahwa dia diangkat untuk memimpin atas nama Allah. Dan karena itulah dia harus menjaga hatinya di hadapan Allah. Jadi kalau bicara ini terus masing-masing membuat refleksi, apakah itu pemimpin dalam keluarga, pemimpin di dalam jemaat, dalam unit sektor ataupun wadah tertentu, pemimpin dalam masyarakat. Seseorang memimpin atas nama Allah. Dan karena itu harus menjaga hatinya. Sebab kalau hati kotor akan merusakkan kepercayaan Allah sebagai pemimpin itu. Jadi gambaran tentang bagaimana seorang pemimpin di Yehuda, dalam hal ini Raja Hizkia, tentang kehidupannya yang sangat tertekan. Ya, kalau kita berusaha memahami teks ini dengan bagian-bagian yang telah mendahului pasal 18, 19 dan seterusnya, bagaimana Raja Babel yang berusaha untuk menghancurkan pemerintahan Hizkia, ya, jadi Yerusalem itu telah dikepung. Jangan Raja Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan. Ya, pasal 18 ayat yang ke-30. Karena dia sadar dia memimpin atas nama Allah, penghinaan kepada Allah membuat dia sangat tertekan dan menderita. Penghinaan kepada Allah, dalam hal ini Raja Sanherib dan orang-orang yang bersamanya, membuat raja, pemimpin umat itu sangat tertekan. Penghinaan kepada Allah membuat dia betul-betul terpukul. Dan itulah gambaran bagaimana sampai raja itu dia menderita, dia sakit karena itu. Dia sangat memahami keterpanggilannya. Dia diberikan kepercayaan oleh Tuhan dan karena itu penghinaan kepada Tuhan, menista Tuhan, hujatan kepada Tuhan, sangat mempengaruhi hati dan seluruh hidup seorang pemimpin.
Ya, karena itu dalam teks tadi, latar belakang itu, teks itu menggambarkan bagaimana Hizkia sangat tertekan dan jatuh sakit dan segera mati. Ya, jadi memang sering ketong bilang itu sakit karena obat itu bisa diobati, tapi sakit hati itu memang tidak ada obat ya, itu sangat menarik sekali ya. Jadi kalau orang sudah terserang sakit hati, itu akan berdampak buruk bagi orang itu sendiri. Namun dalam keadaan seperti begitu, hati seseorang pemimpin tetap diarahkan kepada Allah. Karena itu bacaan itu menggambarkan secara jelas, dia hadap ke dinding dan dia berdoa dengan air mata. Jadi doa adalah cara seorang pemimpin, dalam hal ini Hizkia, untuk menjelaskan masalah yang menekannya. Ya, jadi ini memang suatu gambaran yang sangat indah. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dia terbuka, dia mengungkapkan apa yang sebenarnya. Bahwa dalam kondisi yang menekan, dalam sakitnya, dalam keadaan di mana dia hampir mati, dia jujur terbuka kepada Tuhan. Itu gambaran orang yang hati bersih, tulus hati. Dia mengungkapkan apa yang sebenarnya. Dan memang harus kita akui doa yang lahir dari iman seperti begitu sangat besar kuasanya. Dalam bahasa Yakobus, Tuhan mendengar jeritan hati hambanya, memulihkannya dan menyembuhkannya, walaupun itu 15 tahun ke depan, tapi yang jelas bahwa dia terpulihkan. Kondisi yang sangat menyedihkan, hati yang tulus kepada Tuhan, hati yang mengandalkan Tuhan, menjadikannya pulih dan sembuh. Memang kita harus akui bahwa sebagai seorang manusia, raja atau pemimpin ini tidak terlepas dari kelemahan dan kesalahan. Tetapi hatinya tetap begitu dekat dengan Tuhan. Dan ini suatu pelajaran berharga bagi kita di hari ini. Jadi pemberitaan gereja ini bukan sekedar kita dengar, tapi menjadi pelajaran yang sangat penting. Bagaimana kita menjaga hati dan bagaimana orang yang hatinya tulus berhadapan dengan Tuhan. Saya kutip di sini Mazmur 91, mungkin ada yang sudah pernah membacakannya, dalam ayat 14 hingga 16 menyatakan dengan jelas di sana, hati yang melekat atau hati yang menyatu dengan Allah, Allah akan meluputkannya, Allah akan membentenginya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Dengan panjang umur akan kukenyangkannya. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Jadi ini memang kesaksian Alkitab yang menggambarkan hati. Jadi hari ini kita punya tekanannya di situ. Kita yang hadir dalam persekutuan yang beribadah ini, seorang pun yang kita tidak saling mengenal. Tapi kita percaya di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kalau orang yang datang hati tulus kepada Tuhan, atau di dalam keluarga hati tulus karena percaya perannya adalah anugerah dan kepercayaan Tuhan, dia tetap melekatkan hatinya dengan Tuhan, melakukan apa yang dikehendakinya. Kata Tuhan Yesus, barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam dia, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Karena itu kekristenan ini sangat indah sekali. Memang penghinaan, orang mencela, menghujat dan sebagainya, tapi jati diri kita harus tetap terpelihara, hati yang bersih. Katakanlah dalam keluarga, bagaimana kita memaknai ini sebagai seorang bapa yang mengemban kepercayaan Tuhan, hatinya bersih,
hatinya tulus. Seorang ibu antar suami istri, hati tulus, hati bersih, sebagai sebuah pertanggungjawab iman kepada Tuhan. Anak-anak yang sedang bertumbuh, yang berjuang, bahkan mungkin ada yang sudah memperoleh pekerjaan. Kalau dia percaya bahwa lewat orang tua sebagai alat yang dipakai Tuhan demi masa depan, bahkan memperoleh keberhasilan, hatinya tetap bersih, mengagungkan Tuhan dan punya kepedulian, kasih kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya kalau kita bicara ini indah ya, semua kalian tahu kalau bicara seperti begitu. Tapi kalau kita memperhatikan realitas kita sangat menarik. Kekerasan terjadi di mana-mana. Bukan saja antara orang tua dan anak-anak atau suami istri secara fisik, tapi juga kekerasan psikis. Papa dan mama pun keringat, bimbing anak-anak dengan hati yang tulus. Tapi terkadang anak-anak membuat papa dan mama menangis. Sangat menyedihkan. Sering beta bilang, katong anak-anak sembisa balas budi papa dan mama. Tapi katong persembahkan sukacita. Karena itu sekolah betul-betul, pergi di sekolah, pergi di kuliah, itu terima pelajaran, tapi kita belajar di rumah. Konteks kita sekarang membutuhkan hati yang tulus dalam setiap langkah dan juang kita. Kita sedang songsong 2045 oleh rencana-rencana besar pemerintah menuju kepada Indonesia maju atau Indonesia emas. Generasi emas ini harus diisi dengan nilai-nilai etika, moral, spiritual yang baik, hati yang tulus kepada Tuhan, supaya dia bersinar di sana. Ya terkadang kekerasan psikis itu sangat kentara sekali dalam realitas kehidupan manusia. Ya kalau di perkotaan seperti ini. Ketong baru saja, atau tepatnya tanggal 17 bulannya kemarin kita memperingati Paskah. Terkadang kebaktian-kebaktian kita ini dia berlalu tanpa makna. Padahal kita percaya Yesus telah menaklukkan kuasa kematian dan menghadirkan hidup. Hidup itu bukan milik kita, hidup itu anugerah. Hidup itu harus diisi dengan nilai-nilai kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tutur sapa kita, tingkah laku kita. Bahkan orang yang tulus yang mengakui bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan, gereja-gereja itu sebetulnya sembisa kosong. Karena orang datang dengan sebuah pengakuan yang sungguh dengan ketulusan hati dan memuliakan Tuhan dalam kebaktian-kebaktian. Sering kalau bicara begitu terus, ini orang tua-tua ini bagaimana? Ketong nasihat anak-anak. Tapi anak-anak itu dorang dalam konteks yang sebenarnya, dong lebih dengar apa yang dilakukan orang tua daripada yang dong dengar. Suruh dia sembayang, tapi papa di rumah sempurna sembayang, itu adalah model untuk membentuk anak-anak itu. Jadi keteladanan, teladan dalam tutur kata, teladan dalam setiap aktivitas kita yang baik adalah warisan nilai-nilai positif yang akan ditumbuh kembangkan oleh generasi kita sekarang atau generasi masa depan. Pak Pendeta di satu waktu ya, satu waktu di sebuah jemaat, ada seorang bapak datang bilang begini, Pak Pendeta, beta pu anak itu dia pun nakalnya luar biasa, beta supukul dia, jadi beta datang bilang per bapak, jangan kasih sidi dia. Beta cuma bilang, bapak su panen hasil. Tabur yang tidak baik, hasilnya juga akan tidak baik. Tabur yang baik. Yaitu Alkitab kan, orang yang menabur dan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Menabur angin, menuai puting beliung.
Jadi sangat penting sekali bagaimana dalam setiap keadaan kita. Kalaupun kita jatuh, kita belajar dari ini seorang pemimpin. Ya memang raja, tapi kita kaitkan dengan peran seorang pemimpin. Dia punya kekurangan dan kelemahan ada, tapi hatinya melekat kepada Tuhan. Terjadi perubahan yang luar biasa. Tuhan merubah hati orang-orang yang demikian. Saudara-saudara, kita punya tema bulan Mei ini, membangun ketahanan keluarga, gereja, dan masyarakat. Bagaimana kita harus membangun itu dengan nilai-nilai ini. Dengan hati yang tulus, itu sangat penting. Hati yang bersih, salah satu unsur yang sangat mempengaruhi kehidupan kita dan keluarga. Keluarga yang kuat diisi dengan nilai-nilai yang demikian. Jangan sampai katong kerja sekedar mengabaikan nilai-nilai itu. Kita menghadapi banyak tantangan dan masalah kehidupan ini, saudaraku. Tetapi kita juga percaya bahwa orang-orang yang hatinya melekat dengan Tuhan, Tuhan akan meluputkannya, Tuhan akan kenyangkan dan memberikan keselamatan. Kesaksian hari ini menjadi panduan bagi kita ya, jadi kita harus pulang dan menghayatinya. Kita wujudkan di dalam pergumulan hidup kita. Kalaupun kita jatuh, mari kita bangun, menata kehidupan yang baru. Rasul Paulus katakan begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, dalam Roma 8 ayat 23. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Terkadang cara Allah membentuk kita itu, jangan pikir bahwa itu yang hidup dalam segala kelimpahan saja. Allah terkadang mengizinkan orang-orang untuk mencapai tujuan besar melalui jalan-jalan derita. Penderitaan membuat mereka tetap dekat dengan Tuhan dan mencapai tujuan-tujuan. Banyak sekali kesaksian Alkitab itu. Bagaimana katong semua tahu ya cerita Yusuf ya. Dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual, harga dirinya begitu direndahkan. Di Mesir dia juga dipenjarakan. Tetapi ketika saatnya dia menjadi pemimpin, dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Dia sangat rendah hati. Jangan takut, mari dekat-dekat, jangan takut. Untuk memelihara kehidupan, Allah menyuruh aku mendahului kamu ke Mesir. Ia berusaha memaknai penderitaan itu sebagai cara Tuhan. Jadi jangan pernah juga menghindar dari tantangan, kesukaran dan penderitaan. Sebab di balik itu ada tujuan-tujuan besar yang Allah persiapkan. Tetapi tidak selamanya itu. Bisa juga terjadi ialah punya peran, tanggung jawab, hidup dalam kelimpahan dan sebagainya. Ada juga pesan-pesan di situ. Orang yang hati tulus tidak akan tepuk dada. Orang yang hati tulus di hadapan Tuhan, dia merendahkan diri. Peduli kepada sesama di tengah segala kelebihannya. Ya, jadi ini pesan-pesan firman Tuhan untuk kita menjalani minggu ini. Hati bersih ya, hati bersih per Tuhan. Undanglah dia menjamah hatimu. Sebab terbentang jauh perjalanan kita untuk menyaksikan tentang Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam jemaat, dan masyarakat. Tetemani sayang semuanya. Amin. Sejenak jemaat, mari kita merendahkan hati kita dan merenungi pesan firman Tuhan hari ini.
Ku berjanji dengan firman-Nya, segala diatasinya. Yang paling tak mungkin dimungkinkannya bagi yang beriman padanya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Segala yang mungkin dengan firman-Nya, percaya dan aminkanlah. Janjinya selalu ditepatinya, tidak akan dipungkirinya. Tiada yang mustahil asal kuat beriman. Tiada yang mustahil bila firman kau pegang. Firman Tuhanmu dengarkanlah, tiada yang mustahil baginya. Percayalah kepadanya, peganglah firman-Nya. Segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang sejarah ini. Baiklah kita ungkapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilahkan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Romance Choir dengan lagu yang telah dipersiapkan untuk memuji Tuhan.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kebang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tidak tetap. Selamat silakan berdiri. Persembahan umat-Mu, selaku ungkapan syukur padamu atas curahan berkat-Mu yang selalu melimpah di setiap saat. Mari kita berdoa. Inilah kami umat-Mu Tuhan, dengan persembahan yang kami bawa dari segala apa yang kami punya. Kiranya Bapa-Mu terima dan Bapa-Mu memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali.
Roman Square diberikan kesempatan sekali lagi untuk persembahkan kedung pujian yang bagi Tuhan. Persembahan pujian yang indah lahir dari sebuah hati yang tulus. Selamat buat anak-anak, saudaraku yang dikasihi. Bapak Ibu saudaraku, marilah kita merendahkan hati menghadap Tuhan di dalam doa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa menatap kami, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan mata Tuhan. Dan karena itu pertama-tama kami sadar dan mengaku kami orang-orang berdosa. Berkenanlah Bapa mengasihani kami, mengampuni kami, dan layakkanlah kami untuk berbicara dengan Bapa. Di hadapan Tuhan Bapa mengenal setiap pribadi, keluarga yang datang membawakan seluruh pengucapan syukur. Kehadirannya juga adalah ungkapan syukur atas kasih, atas perlindungan, pertolongan, pemberkatan Tuhan. Beragam pengucapan syukur jemaat berkenan Tuhan terima, Tuhan berkati, agar dengannya kami tetap melangkah dalam iman dan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan yang penuh kasih. Umat yang hadir ini juga dengan ragam
masalah-masalah, beban-beban, pergumulan hidup, menghadapi perjuangan-perjuangan yang berat. Kiranya kami diperkaya dengan firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan sedang menuntun kami menurut cara-Mu dan mengizinkan kami melewati berbagai tantangan dan kesukaran. Biarlah dengan hati yang tulus kepada Tuhan, tetap hati melekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan keluputan, Tuhan akan memberikan berkat-Mu, Tuhan akan memberikan keselamatan. Biar ini menjadi pegangan kami. Tuhan berkenan sambutlah berbagai jeritan hati setiap pribadi dan keluarga, agar dengannya mereka kuat menghadapinya, termasuk orang-orang sakit, mungkinkah sedang menjalani perawatan di rumah ataupun rumah sakit. Adalah cara Tuhan bagi mereka. Biarlah mereka punya hati bersih, mengandalkan Tuhan di tengah segala realitas yang menantang itu. Atau dalam berbagai pergumulan kehidupan yang berat sebagai janda, duda, anak yatim piatu, orang-orang yang hidup dalam serba kekurangan dan penderitaan, bahkan dampak dari pandemi COVID walaupun sudah makin melandai. Berkenanlah Tuhan, kuatkanlah iman dan percaya kami untuk melihat dengan mata iman bahwa kuasa Tuhan sedang berlangsung, menjadikan segala sesuatu ini di tengah proses kami songsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua itu. Karena itu Bapa, berkenanlah memberkati setiap pribadi dan keluarga dalam setiap aktivitas kehidupan ini. Bukan saya dalam keluarga, tapi dalam berbagai bidang pengabdian, usaha, dan pencarian. Kiranya Tuhan berkenan buka tingkap langit dan curahkan kepada jemaat-Mu. Tuhan Bapa di surga, ada juga umat yang hadir dengan pergumulan-pergumulan khusus mereka. Termasuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, mungkin dalam kandungan ibu yang adalah milik kepunyaan-Mu. Peliharalah mereka ya Bapa. Anak-anak yang sedang bergumul dalam bidang pendidikan, di samping orang tua maupun yang jauh dalam berbagai tingkatan pendidikan. Mereka adalah generasi emas depan gereja dan masyarakat. Curahkanlah hikmat dan kepandaian kepada mereka. Kiranya hati mereka tetap terarah buat Tuhan. Sebab dengan cara itulah mereka akan diberkati, diberikan kepercayaan-kepercayaan yang indah di masa-masa yang akan datang. Bahkan anak-anak yang sedang bergumul di pendidikan tinggi dengan penelitian, skripsi mereka, saatnya ujian skripsi. Mungkinkah ada yang sudah wisuda dan sedang berjuang memperoleh pekerjaan, kami menyerahkan mereka semua dalam tuntunan, lindungan, dan pertolongan. Mungkin juga ada anak-anak yang terjebak dalam pengaruh-pengaruh yang menyesatkan, mereka semua adalah milik kepunyaan-Mu Bapa. Ampunilah mereka, selamatkanlah mereka, dan tuntunlah mereka di jalan kebenaran-Mu. Selaku persekutuan yang berdoa, kami juga mendoakan gereja-Mu. Kami percaya Tuhan selaku kepala gereja sedang menyertai pergumulan gereja di seluruh dunia, gereja-gereja di Indonesia, termasuk gereja Protestan Maluku di Maluku Utara, di tingkat sinode, klasis, dan jemaat-jemaat. Secara khusus dalam lingkup jemaat Tuhan Ebenezer ini, Tuhan berkenanlah memberkati para hamba-Mu, orang-orang yang Tuhan panggil dan utus di tengah pekerjaan pelayanan gereja Tuhan ini, di jemaat Tuhan di sini. Kami bersyukur karena hamba-Mu, Pendeta DC Seperue, boleh menyelesaikan tanggung jawabnya beralih ke jemaat yang baru. Tuhan memberkati hamba-Mu dalam keluarga, dalam setiap langkah gumul pelayanan. Bahkan kami mendoakan pergumulan-pergumulan pelayanan di jemaat yang luas ini membutuhkan tenaga-tenaga pelayan khususnya para pendeta. Karena pada saatnya oleh pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu, perkenan-Mu, ada hamba-hamba yang datang menambahkan tenaga kepelayanan. Berikanlah hikmat bagi hamba Tuhan, ketua majelis jemaat, ditopang oleh seluruh kekuatan pimpinan harian majelis jemaat dan para penatua dekan. Kiranya mereka dengan hati yang tulus melayani pekerjaan kudus ini, dan kami percaya dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Begitu juga berbagai kepengurusan di tingkat sektor, di tingkat unit pelayanan, wadah, organisasi. Tuhan tolong mereka memaknai sungguh panggilan mereka, sehingga dengan hati yang tulus, rendah hati
menjalani seluruh panggilan dan tanggung jawab memuliakan Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan ini diberkati di dalam segala kelimpahan berkat-Mu, termasuk pergumulan-pergumulan pembangunan, mental, spiritual, pembangunan fisik, gedung gereja baru, pastori. Tuhan berkati panitia, bahkan topangan peran pendampingan daripada majelis jemaat, sehingga seluruh pekerjaan pembangunan yang memberikan kesaksian tentang Tuhan pada saat yang tepat dapat terrealisir dengan segala baik. Bapa di sorga, sertailah pimpinan klasis, pimpinan gereja ini dalam mengemban panggilan pengutusan di wilayah 1000 pulau ini. Kami juga mendoakan pemerintah bangsa dan negara. Kami bersyukur karena di tengah segala tantangan, terutama dampak COVID-19, kondisi bangsa ini makin lebih baik. Bahkan di tingkat dunia, WHO telah memberikan informasi bahwa ada berita gembira tentang ancaman yang sangat menggoncangkan dunia ini. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin, presiden, jajaran pemerintahan di pusat, yang ada di daerah, provinsi ini, di kota ini. Kami menyerahkan semuanya di dalam kasih dan pertolongan-Mu. Mereka mengemban tanggung jawab yang terkadang diizinkan Tuhan melalui segala tantangan. Tapi juga dengan segala peran mereka juga ada rahasia Tuhan di balik itu. Karena itu kiranya dengan hati yang tulus mereka melaksanakan tanggung jawab kepercayaan Tuhan bagi pembangunan bangsa, bagi masyarakat di daerah ini, bahkan di kota Ambon. Kami mendoakan secara khusus sebagai anak-anak Tuhan yang mengabdi di dalam lingkungan pemerintahan. Mereka adalah orang-orang utusan Tuhan di sana. Biarlah Tuhan berkenan pakai mereka lebih ajaib lagi di dalam berbagai pergumulan hidup. Kami berdoa bagi umat Tuhan dalam berbagai profesi yang ditekuni adalah pemberian Tuhan. Kiranya mereka tabah tekun menjalaninya. Tuhan berkenan memberkati semuanya. Ya Bapa di surga, ada yang hadir dalam persekutuan ini juga, secara diam-diam membawakan pergumulan, maksud khusus mereka, mungkin juga ada yang bernazar kepada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa. Di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhanlah kami pertaruhkan syukur permohonan doa kami hanya kepadamu. Kami yakin Tuhan mendengar dan pasti menjawab doa kami, sebab kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah segenap hidup pada Tuhan, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Demikianlah kebaktian minggu pagi ini berlangsung dalam tatanan kasih Tuhan. Selamat berminggu bagi jemaat. Shalom. Yesus Maha Mulia, besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri, segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi.